guys, sekarang ini kita akan berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Nah, buat kalian yang penasaran, gimana sih dalam ruangan Museum Sumpah Pemuda? Ya, tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Museum Sumpah Pemuda buka pada hari Selasa sampai hari Minggu, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Untuk transportasi menuju Museum Sumpah Pemuda, kita bisa menggunakan transportasi umum mulai dari Transjakarta, komuter lain, hingga Jaklingko. Tiket masuk anak-anak yang berusia 3-12 tahun sebesar Rp3.000. Untuk kategori dewasa sebesar Rp5.000. Dan untuk warga negara asing sebesar Rp25.000. Oh iya, untuk pembayarannya, Museum Sumpah Pemuda cashless ya teman-teman. Museum ini memiliki koleksi foto-foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Museum Sumpah Pemuda. Pertama, perkenalkan saya Aisyah. Saya Zalia. Saya Rahma. Saya Yasmin. Saya April. Saya Najwa. Selamat menyaksikan. Jongjava. Jongjava sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Darmo, didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo, Kadarman, dan Sudarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jongjava adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jongjava, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jongjava, Wongsonegoro sebagai sekretaris, dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jongjava antara lain Mukhlis, pengurus besar Jongjava pada Kongres 11 di Yogyakarta. Dari kiri ke kanan, yang ini Suprapto, Mahruto, Surjadi, Konco Pranorto sebagai ketua, Sukirjan, Sudirman, dan Soeharto. Kemudian perkumpulan Jongjava juga mewadahi kaum perempuan untuk andil dalam arena pergerakan. Nah, yang selanjutnya di ruangan ini juga terdapat sejarah tentang Jongbataksbon. Nah, lahirnya Jongbataksbon ini diinspirasi oleh berdirinya Jongjava pada 7 Maret 1915 lalu. Nah, awalnya ini Jongbataksbon bergabung dalam Jong Sumatranen Bon, tetapi karena adanya perbedaan budaya, maka pada tahun 1926 Jongbataksbon memisahkan diri. Nah, beberapa tokoh yang terdapat dalam Jongbataksbon diantaranya ada Sanusi Pane, Tudung Sultan Gunung Mulia, ada Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifuddin. Nah, Jongbataks ini sama seperti organisasi kedaerahan lainnya, dia juga memiliki tujuan, yaitu untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di wilayah di kalangan mahasiswa Batak. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang bernama Sanusi Pane, dan di sebelahnya ini ada Amir Syarifuddin. Beliau adalah tokoh Jongbataksbon ketika menempuh studi di Belanda, dan beliau juga termasuk dalam panitia Kongres Pemuda yang bertugas sebagai bendahara. Selanjutnya ada Manifesto Politik 1925. Manifesto politik merupakan salah satu bentuk aksi dukungan kemerdekaan yang dicetus oleh Partai Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Manifesto politik 1925 pada intinya berisikan tentang prinsip
prinsip perjuangan, yaitu persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Konsep manifesto politik yang dikemukakan oleh Perhimpunan Indonesia ini juga dimuat dalam majalah Perhimpunan Indonesia. Dalam majalah tersebut, banyak tulisan yang membahas tentang dasar-dasar nasionalisme organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang mengeluarkan manifesto politik pada tahun 1925. Nah, untuk data pamerannya, koleksi yang dimiliki oleh museum ini dipamerkan di dalam ruang pameran dengan penataan yang mengikuti kronologis peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan harapan kita akan mendapat gambaran untayan peristiwa Sumpah Pemuda di masa lampau. Nah, kita sudah sampai di penjelasan tentang Rumah Indekos Keramat 106 yang menjadi salah satu tempat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama bagi pelajar Jong Java yang belajar di Sofia. Sudah sejak 1925, para pelajar Jong Java memilih tempat Rumah Indekos Keramat ini yang dimiliki oleh Si Kong Liang yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Nah, tempat ini menjadi markas diskusi politik dan latihan kesenian yang dikenal sebagai Lengen Siswo. Tempat ini juga menjadi basis Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat menjadi PPPI dan menyaksikan awal mulanya majalah Indonesia Raya dilahirkan. Nah, walaupun sering diawasi Belanda, tapi tempat ini menjadi saksi Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 yang sekarang dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda terdapat satu ruangan khusus yang didedikasikan untuk mengenang sejarah awal permulaan penciptaan lagu Indonesia Raya oleh W.G. Rudolf Supratman. Ruangan ini sangat penting karena disinilah momen bersejarah lagu tersebut pertama kali didengarkan oleh Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Di ruangan ini juga terdapat beberapa artefak bersejarah yang diantaranya adalah biola yang dimainkan oleh W.G. Rudolf Supratman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini juga ada menjelaskan tentang proses penciptaan lagu Indonesia Raya, latar belakang, tujuan, dan juga panitia lagu Indonesia Raya tahun 1944. Di ruangan ini juga terdapat teks asli Indonesia Raya yang dipajang di dinding museum ini. Dan di ruangan ini juga Anda bisa menikmati instrumen atau rekaman video lagu Indonesia Raya dari tahun awal dibuat hingga tahun 1997. Nah, sekarang kita udah ada di bagian kongres. Nah, jadi pertama kongres itu merupakan pertemuan besar wakil-wakil organisasi ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk membahas sesuatu dan mengambil keputusan. Nah, yang pertama di sini ada Kongres Bahasa Indonesia. Jadi, Kongres Bahasa Indonesia ini pertama kali digelar pada 25 Juni di tahun 1938. Nah, kongres ini dilaksanakan di gedung pertemuan Habib Rojo yang ada di Kota Solo. Nah, pada awalnya Kongres Bahasa Indonesia ini diadakan hanya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda saja. Namun, selanjutnya kongres ini tidak hanya diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, namun juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, juga rencana perkembangannya. Dan hingga sekarang kongres ini masih secara rutin setiap 5 tahun sekali diadakan. Kritik dan saran dari kami. Pertama, kritik. Jadi kalau menurut aku itu di bagian toilet wanitanya kurang dan cuma ada satu doang. Jadi kalau misalkan rombongan agak kelamaan nunggunya. Dan kalau menurut aku, kamar mandinya itu maaf ya, bau, terus juga kurang bersih gitu. Nah, kalau menurut kamu apa? Kalau menurutku, saranku adalah
untuk tiket masuk ke Museum Sumpah Pemuda itu adain uang tunai, pembayaran tunai karena nggak semua pakai e-money atau QRIS. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.